Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anissa Alifah selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aprilia Nur Fadilah. Saya sebagai moderator dan presentator kedua. Dan rekan saya Riza Trirahmi sebagai presentator pertama. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Angka Pelipatan Ganda Uang Beredar dan Implikasi Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap Jumlah Uang Beredar. Pada presentator pertama, Riza Trirahmi dipersilahkan. Terima kasih April atas waktunya. Sekarang saya akan membahas tentang pelipat ganda uang. Apa itu pelipat ganda uang? Proses pelipat ganda uang atau money multiplier merupakan proses pasar penyesuaian antara permintaan dan penawaran uang. Proses pelipatan itu dimungkinkan karena adanya lembaga yang disebut oleh bank yang tidak harus menjamin secara penuh uang giral yang diciptakan dengan uang tunai. Seandainya cash ratio dipegang oleh bank 100%, maka proses pelipatan itu tidak akan terjadi. Nah, untuk mengetahui proses pelipat ganda uang oleh lembaga-lembaga bank penciptaan uang giral atau BPOG, digunakan beberapa asumsi dasar untuk mempermudah analisis selanjutnya. Nah, asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada cadangan wajib minimum atau GWM ditetapkan otoritas moneter sebesar 5%. Nah, yang kedua, tidak ada aliran kas keluar dari lembaga perbankan, yaitu tidak ada cash drain dalam proses. Yang ketiga, semua dana bank setelah dikurang yang GWM habis dipinjamkan dari Lanet Bank. Nah, yang keempat, dalam proses ini hanya terdapat satu macam simpanan bank, yaitu simpanan dalam bentuk deposito giro atau demand deposit. Nah, kali ini saya akan melakukan perhitungan angka pelipat ganda uang. Pada kasus pertama, proses pelipatan uang atau money multiplier jika nasabah menyimpan uang sebesar 5.450.000 dengan GWM 4,5%. Berapa persen penambahan uang primer? Penyelesaiannya itu adalah GWM 4,5% atau Rp245.250 dari Rp5.450.000 adalah Rp5.204.750. Nah, apabila ketentuan GWM terus berlangsung, tidak terjadi penyimpangan yang terdapat pada bank umum dan masyarakat dalam mengelolanya, maka dapat dihitung sebagai 1/4,5% dikali dengan 5.450.000 sama dengan 121.111.111 rupiah. Nah, maka uang primer akan bertambah 22,22 kali lipat. Nah, pada kasus kedua ini, misalnya seorang nasabah memiliki uang tunai sebesar 1 juta rupiah yang disimpan dalam rekening simpanan di Bank A. Selanjutnya, setelah dikurangi 5% untuk GWM oleh rekening Bank A, dana tersebut dipinjamkan kembali kepada nasabah kedua. Nasabah kedua menyimpan kembali dananya kepada Bank B, dan setelah dikurangi 5% untuk GWM selanjutnya, Bank B meminjamkan sisa dananya kepada nasabah ketiga. Nasabah ketiga menyimpan kembali dana yang dipinjam kepada Bank C, dan begitu seterusnya. Proses ini berlanjut sampai Bank N, di mana nilai N tersebut mencapai tak terhingga. Berdasarkan ketentuan GWM sebesar 5%, maka dari tambahan rekening deposito giro sebesar 1 juta rupiah tersebut 50.000 diantaranya harus disetorkan kepada bank sentral. Jadi neraca Bank A yaitu bisa kita lihat terdapat kolom aset dan kolom kewajiban. Pada kolom aset itu ada GWM sebesar 50.000 dan kolom kewajiban itu ada deposito sebesar 1 juta rupiah. Jadi balance-nya adalah kredit, yaitu sebesar 950.000 yang terdapat pada kolom aset. Selanjutnya, oleh penerima pinjaman, kredit yang diterima oleh Bank A disimpan kembali sebagai deposito di Bank B. Hal ini akan menyebabkan kewajiban Bank B bertambah sebesar 950.000. Seperti halnya Bank A, Bank B harus menyetor GWM-nya sebesar 5% dari 950.000 atau sebesar 47.500. Dengan demikian, deposito yang dapat disalurkan sebagai kredit sebesar 902.500 rupiah. Seperti pada tabel neraca Bank B di bawah ini. Pada kolom aset terdapat GWM sebesar 47.500 dan pada kolom kewajiban terhadap
terdapat deposito sebesar 950.000, maka balance-nya itu kredit menjadi 902.500 rupiah. Berikutnya, oleh penerima pinjaman dari Bank B, dana kredit tersebut disimpan kembali di Bank C, sehingga kewajiban Bank C bertambah sebesar 902.500 rupiah. Dengan kewajiban GWM sebesar 5% atau sebesar 45.125 rupiah, 25.000 rupiah, maka dana kredit yang didapat oleh Bank C menjadi sebesar 857.375 rupiah. Dan terlihat pada tabel neraca Bank C seperti di bawah ini. Pada kolom aset terdapat GWM menjadi sebesar 45.125 rupiah, dan pada kolom kewajiban terdapat deposito sebesar 902.500 rupiah. Maka balance-nya itu kredit yang menjadi 857.375 rupiah. Proses ini berlangsung terus pada Bank D, E, F, G, dan sampai Bank N. Jumlah angka tersebut dapat dituliskan dengan rumus sederhana menjadi seperti berikut ini. 1 per GWM dikali deposito awal, atau 1/5% dikali dengan 1 juta rupiah, sama dengan 20 juta rupiah. Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa penambahan deposito sebesar 1 juta rupiah dengan GWM 5% memiliki dampak yang akumulatif terhadap jumlah uang beredar menjadi 20 juta atau 20 kali lipat. Selanjutnya, dari neraca otoritas moneter dapat diketahui bahwa secara umum uang primer terdiri dari uang kartal atau C dan saldo giro bank umum atau R. Dapat diformulasikan dalam persamaan berikut. M0 sama dengan C plus R. C tadi uang kartal dan R tadi giro bank umum di bank sentral. Sementara itu, berdasarkan neraca sistem moneter, uang beredar dalam arti sempit atau M1 terdiri dari uang kartal C dan uang giral D. Sedangkan uang beredar dalam arti luas atau M2 terdiri dari M1 ditambah dengan uang kuasi atau T. Konsep tersebut diformulasikan dalam persamaan. M1 sama dengan C plus D, M2 sama dengan C plus D plus T. Selanjutnya, dengan menyederhanakan, C per D sama dengan T kecil, yaitu rasio uang kartal terhadap uang giral atau yang sering juga disebut dengan currency ratio. Selanjutnya, T per D sama dengan T kecil, yaitu rasio tabungan dan deposit uang kuasi terhadap uang giral yang disebut dengan time and savings deposit ratio, serta R per D plus T sama dengan R kecil, yaitu rasio cadangan bank terhadap total simpanan yang meliputi uang giral dan uang kuasi yang sering juga disebut dengan reserve ratio. Maka didapatkan angka pelipat ganda uang untuk masing-masing M1 dan M2 yang disimbolkan dengan MM1 dan MM2 yang dapat menggambarkan interaksi antara otoritas moneter, bank umum, dan masyarakat, yaitu MM1 sama dengan M1 per M0 sama dengan C plus 1 per C plus dalam kurung R kali T plus 1 tutup kurung. Dan MM2 sama dengan M2 per M0 sama dengan C plus T plus 1 per C plus dalam kurung R kali T plus 1 tutup kurung. Nah, formulasi di atas ini merupakan definisi angka pelipat ganda uang, yaitu perbandingan atau rasio uang beredar terhadap uang primer. Nah, perhitungan angka pelipat ganda uang dapat dilakukan melalui beberapa cara atau algoritma. Salah satunya dapat dijelaskan pada sebagai berikut. Pertama, dengan membagi M1 dan M2 masing-masing dengan M0 untuk mendapatkan hubungan berikut ini yang dapat dilihat pada formulasi di atas. Dengan menyederhanakan, C per D sama dengan C kecil, T per D sama dengan T kecil, dan R per D plus T sama dengan R kecil, serta mengalihkan kembali kedua sisi persamaan 1 dan 2, kita mendapatkan hubungan M1 sama dengan C plus 1 kali M0 per C plus dalam kurung R kali T plus 1 tutup kurung, dan M2 sama dengan
C plus T plus 1 kali M0 per C plus dalam kurung R kali T plus 1 tutup kurung. Nah, persamaan 4B dan 5B di atas pada hakikatnya menunjukkan hubungan antara uang beredar dengan uang primer dan suatu fraksi faktor pengali, yaitu yang dikenal sebagai angka pelipat ganda uang atau money multiplier yang dapat disimpulkan dengan MM. Rumus yang telah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa naik turunnya angka pelipat ganda uang dipengaruhi oleh ketiga determinan angka pelipat ganda uang, yaitu currency ratio, time and saving deposit ratio, dan reserve ratio. Nah, perlu dikemukakan bahwa perkembangan angka pelipat ganda uang tidaklah bersifat konstan. Angka tersebut senantiasa berubah-ubah sejalan dengan pola interaksi antara otoritas moneter, bank umum, dan masyarakat. Angka pelipat ganda uang di Indonesia dalam 3 dekade terakhir dapat dilihat pada grafik di samping. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelipat ganda uang. Faktor tersebut ada 3. Yang pertama ada currency ratio atau C, yang kedua ada time and savings deposit ratio atau T, dan yang ketiga ada reserve ratio atau R. Di ini kita akan bahas tentang faktor yang mempengaruhi nilai C. Faktor yang mempengaruhi tersebut terdiri atas yang pertama ada keuntungan yang dihasilkan dari pemegang uang dalam bentuk uang kartal dibanding dengan keuntungan dari pemegang uang dalam bentuk rekening giro atau uang giral kepada bank. Yang kedua, kekayaan atau tingkat penghasilan seseorang ditentukan oleh C-nya. Yang ketiga, atas dasar perbedaan kebiasaan, tingkat pendapatan rata-rata serta tersedianya fasilitas perbankan, maka kita mengharapkan bahwa nilai C bagi daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah pedesaan. Yang keempat, di beberapa negara yang telah berkembang, berbagai cara baru dalam pembayaran berbagai transaksi yang sebelumnya dilakukan melalui uang tunai, misalnya dengan menggunakan credit card atau change account, dan meluasnya sistem pembayaran baru seperti ini cenderung menurunkan C. Dan kelima, terutama bagi negara-negara agraris, nilai C dipengaruhi pula oleh musim. Dalam musim panen, misalnya, C bisa naik karena membesarnya aliran uang tunai yang masuk ke daerah pedesaan. Sekarang kita akan bahas tentang faktor yang mempengaruhi nilai T. Faktor yang pertama ada biaya relatif atau opportunity cost. Rasio uang kuasi terhadap uang giral akan berubah secara berlawanan arah dengan biaya untuk menahan uang kuasi yang relatif terhadap biaya menahan uang giral. Nah, faktor yang kedua ada pendapatan masyarakat. Seperti halnya rasio uang kartal terhadap uang giral, perubahan pendapatan pada umumnya akan mendorong perubahan rasio uang kuasi terhadap uang giral. Sepanjang kedua jenis uang tersebut mempunyai respon elastisitas terhadap pendapatan yang berbeda. Nah, faktor yang ketiga yaitu kemajuan layanan sektor perbankan. Dalam kondisi belum terdapatnya layanan bank secara otomatis melayani elektronis untuk menggunakan uang kuasi dalam transaksi seseorang mengorbankan waktu, biaya, dan ketidaknyamanan. Misalnya, harus pergi ke lokasi tertentu tempat bank berada, baik untuk melakukan penarikan secara tunai maupun transfer dana ke rekening giro terlebih dahulu agar dapat menggunakan cek. Terakhir kita akan bahas tentang faktor yang mempengaruhi nilai R. Yang pertama ada ketentuan otoritas moneter. Perubahan legal reserve ratio hanya terjadi apabila bank sentral atau otoritas moneter menghendakinya dalam rangka pengaturan uang beredar. Dan yang kedua ada likuiditas bank. Perubahan excess reserve ratio sangat dipengaruhi oleh pengelolaan likuiditas atau kekayaan yang dapat digunakan oleh sewaktu-waktu oleh bank. Sebagai contoh, bank yang dana pihak ketiganya sebagian besar terdiri dari simpanan dalam bentuk giro, tentunya akan memelihara likuiditas yang lebih besar dibandingkan dengan bank dengan dana pihak ketiganya sebagian besar terdiri dari deposito. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh April. Kepada April dipersilakan dengan segala hormat. Lalu di pembahasan kedua ini yaitu adalah implikasi kebijakan moneter dan fiskal terhadap jumlah uang beredar. Berikut saya akan jelaskan. Pertama adalah jumlah uang beredar. Apa sih arti dari jumlah uang beredar itu sendiri? Uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas.
Dengan demikian, mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal, sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang ada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dan bank-bank umum. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi angka pelipat ganda uang dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer. Faktor-faktor ini tidak lain adalah faktor-faktor yang mempengaruhi determinan uang primer itu sendiri, C, T, dan R, yaitu antara lain biaya penggunaan uang giral, kenyamanan dan keamanan, biaya relatif atau opportunity cost, yaitu suku bunga, pendapatan masyarakat, kemajuan layanan sektor perbankan, ketentuan otoritas moneter, dan keperluan bank akan likuiditas jangka pendek. Lalu yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer. Faktor-faktor ini terkait dengan perubahan transaksi keuangan oleh masyarakat yang tercermin pada pos-pos neraca otoritas moneter, baik dari sisi penggunaan uang primer, uang kartal, dan saldo giro atau cadangan bank umum di bank sentral, maupun faktor yang mempengaruhi uang primer, aktiva luar negeri bersih, aktiva dalam negeri bersih, dan aktiva lainnya bersih. Selanjutnya adalah pengaruh jumlah uang beredar terhadap perekonomian. Kita perlu memantau perubahan pasokan uang beredar karena perubahan tersebut mempengaruhi tingkat harga sekuritas, inflasi, nilai tukar, dan siklus bisnis. Dalam ekonomi, hubungan antara inflasi, pasokan uang beredar, dan nilai pasar uang dan barang dikaitkan dengan teori kuantitas uang. Ada bukti empiris yang kuat tentang hubungan langsung antara perubahan jumlah uang beredar dan inflasi, setidaknya untuk peningkatan cepat dalam jumlah uang dalam perekonomian. Ketika sebuah negara mengalami peningkatan pasokan uang yang sangat cepat, mereka juga mengalami peningkatan harga yang sangat cepat atau hiperinflasi. Karena hubungan inilah kebijakan moneter diperlukan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Nah, arti dari kebijakan moneter itu sendiri adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap tingkat output perekonomian, juga terhadap stabilitas harga-harga. Uang yang beredar terlalu tinggi tanpa disertai kegiatan produksi yang seimbang akan ditandai dengan meningkatnya harga-harga pada seluruh barang dalam perekonomian. Adapun instrumen dalam kebijakan moneter, antara lain operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, rasio cadangan minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan moral suasion. Melalui instrumen-instrumen tersebut akan terjadi perubahan jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlah uang ini pada akhirnya akan mempengaruhi kestabilan moneter agar lebih kondusif pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberhasilan kebijakan moneter biasanya diukur dari peningkatan kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan perbaikan. Maka dari itu, kestabilan moneter sebuah negara adalah suatu kondisi yang memperlihatkan jumlah uang yang beredar mencukupi untuk mendukung seluruh transaksi dalam perekonomian. Dalam kondisi tersebut, jumlah uang yang beredar tidak berlebih ataupun kurang. Bila terjadi kekurangan atau kelebihan uang, maka pemerintah harus mengambil suatu tindakan atau kebijakan sehingga jumlah uang yang beredar kembali stabil. Lalu selanjutnya adalah peranan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan di bidang ekonomi yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Apabila jumlah uang yang beredar di suatu negara kurang dari yang dibutuhkan, negara yang bersangkutan cenderung mengalami kelesuan ekonomi. Begitu juga sebaliknya, jika uang yang beredar di suatu negara melebihi dari yang dibutuhkan, maka negara yang bersangkutan cenderung mengalami inflasi yang tinggi sehingga kestabilan ekonomi akan terganggu. Nah, adapun tujuan dari kebijakan moneter ini, yang pertama adalah stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang dan jasa dan arus uang berjalan seimbang. Lalu yang kedua adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkat taraf hidup karyawan dan akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Lalu yang ketiga adalah kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli yang dari waktu ke waktu adalah sama. Lalu yang keempat adalah keseimbangan neraca pembayaran internasional.
Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang bila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter, misalnya dengan melakukan devaluasi. Dan dengan adanya devaluasi, diharapkan nilai ekspor Indonesia akan meningkat sehingga neraca perdagangan dan neraca pembayaran luar negeri menjadi surplus dan minimal menjadi balance. Lalu yang selanjutnya adalah jenis-jenis kebijakan moneter. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang beredar. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan pemerintah jika ingin menambah jumlah uang beredar di masyarakat atau dengan tujuan akhir mempercepat roda perekonomian yang lebih dikenal sebagai kebijakan uang longgar atau easy money policy. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Lalu yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat, tight money policy. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, kebijakan moneter yang ditempuh adalah kebijakan moneter kontraktif ini, atau yang lebih dikenal dengan nama kebijakan uang ketat, dengan tujuan akhir menurunkan tingkat inflasi. Lalu yang selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Apa sih arti dari kebijakan fiskal itu sendiri? Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal menjadi salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal, yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua mendorong tumbuhnya lapangan pekerja, dan yang ketiga menjaga stabilitas harga serta menciptakan stabilitas ekonomi. Tujuan yang pertama itu kebijakan fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal, karena kebijakan fiskal sangat berhubungan dengan pemasukan atau pendapatan negara. Contoh dari pendapatan pemasukan negara adalah bea dan cukai, devisa negara, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Lalu pengeluaran negara contohnya adalah belanja persenjataan, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lainnya. Lalu tujuan yang kedua itu memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal, karena kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang maksimal, tetapi juga berakibat bertambahnya jumlah orang yang menganggur. Lalu yang ketiga adalah bertujuan untuk mempertahankan kestabilan harga pada tingkat yang layak. Penurunan yang tajam dalam harga-harga umum jelas akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha swasta akan kehilangan harapan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, harga yang terus meningkat juga mempunyai akibat yang tidak menggembirakan. Inflasi memang dapat menciptakan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan pada beberapa kelompok orang, tetapi juga berdampak negatif pada orang yang berpenghasilan rendah atau tetap. Inflasi yang deras juga bisa melemahkan sektor swasta karena investor cenderung berinvestasi pada barang tahan lama, seperti rumah dan tanah. Selanjutnya ada peranan kebijakan fiskal. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkatkan lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan nasional. Ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan, seperti keadaan di mana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus-menerus.
Kebijakan fiskal mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adapun bentuk-bentuk dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, penstabil otomatik atau bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi, dan kebijakan fiskal diskresioner atau langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Penstabil otomatik adalah sistem perpajakan yang progresif dan proporsional, kebijakan harga minimum, dan sistem asuransi pengangguran. Pajak progresif dan pajak proporsional. Pajak ini biasanya digunakan untuk memungut pajak pendapatan individu dan dipraktekkan hampir di semua negara. Pada pendapatan yang sangat rendah, pendapatan seseorang tidak perlu membayar pajak, tapi semakin tinggi pendapatan, semakin besar pajak dikenakan ke atas tambahan pendapatan yang diperoleh. Di beberapa negara, sistem pajak proporsional biasanya digunakan untuk memungut pajak ke atas keuntungan perusahaan-perusahaan korporat, yaitu pajak yang harus dibayar adalah proporsional dengan keuntungan yang diperoleh. Nah, apa sih hubungannya kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal ini? Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga. Dan pasar uang dan surat berharga itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan mempengaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada gilirannya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja, akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang diharapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik, yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat, dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat, dan pasar uang serta pasar surat berharga. Selanjutnya adalah langkah-langkah atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mempengaruhi koefisien pelipat uang. Di atas telah kita bicarakan faktor-faktor apa yang mempengaruhi nilai koefisien pelipat uang, atau tepatnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi unsur-unsur yang membentuk koefisien pelipat uang. Apabila dapat mempengaruhi faktor-faktor ini, maka sebenarnya kita bisa mempengaruhi nilai koefisien itu sendiri. Nilai koefisien bisa ditingkatkan, dengan demikian bisa meningkatkan M1 atau M2 dengan B yang sama. Apabila C, R1, R2 bisa diturunkan dan T bisa dinaikkan. Nilai koefisien bisa diturunkan apabila kita bisa melakukan hal yang sebaliknya. Kita tidak akan mengulang apa-apa yang telah kita bicarakan di atas. Di sini kita akan membahas langkah-langkah kebijaksanaan yang bisa digunakan untuk mempengaruhi koefisien pelipat uang. Yang pertama adalah menurunkan C, yaitu yang pertama menawarkan bunga yang menarik bagi rekening giro, deposito berjangka, dan tabungan. Lalu membuka cabang-cabang baru untuk memperluas kegiatan perbankan di pedesaan. Lalu memperluas penggunaan kredit card dan charge account, dan mempercepat urbanisasi. Lalu yang kedua adalah menurunkan R1 dan R2. Itu bisa dengan menurunkan reserve requirement untuk rekening giro. Terus yang kedua, mempermudah pinjaman dari bank sentral kepada bank-bank apabila bank-bank memerlukan dana untuk kebutuhan darurat. Ini mengurangi perlunya bagi bank untuk memegang excess reserve yang besar. Lalu mengembangkan pasar uang antara bank, sehingga bank yang kekurangan dan bisa dengan mudah memperoleh dana dari bank yang kelebihan dana. Lalu meningkatkan T, yaitu dengan menawarkan bunga yang menarik bagi deposito berjangka dan simpanan tabungan. Lalu yang kedua, memberikan kemudahan-kemudahan perpajakan bagi pemegang deposito berjangka atau tabungan, dan mempromosikan deposito berjangka dan tabungan di daerah pedesaan, sehingga menarik orang-orang yang biasanya menyimpan kekayaan dalam bentuk ternak, tanah, emas, dan sebagainya. Kebijakan moneter bisa diarahkan untuk mempengaruhi nilai koefisien pelipat uang, seperti yang telah kita bicarakan di atas tadi, atau diarahkan untuk mempengaruhi uang inti, melalui kebijakan pembiayaan anggaran pemerintah, yaitu mempercepat CG atau saldo rekening pemerintah pada bank sentral, dan kebijaksanaan perkreditan bank sentral, yaitu CB atau saldo rekening giro masyarakat dan lembaga keuangan pada bank sentral. Kebijaksanaan yang menyangkut hubungan perdagangan dan aliran modal dengan luar negeri, seperti kebijaksanaan penggalakan ekspor bea masuk pada impor, kebijaksanaan kurs devisa, kebijaksanaan penanaman modal asing, yaitu mempengaruhi NFA atau aktiva luar negeri neto dari bank sentral.
Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan menulis pertanyaannya di kolom chat dan akan dijawab melalui kolom chat juga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.